Halo Sobat Jakis, bicara soal IMS 2025, pastinya kalau kita ngomongin mobil paling kontroversial, tidak lain dan tidak bukan adalah mobil yang satu ini. Iya, Honri Boma, sebuah merek baru yang baru saja debut di IMS 2025 dengan harga di bawah 200 juta. Kalian udah bisa bawa pulang sebuah mobil listrik yang secara formula mirip seperti mobil-mobil K-Car dari Jepang. Namun memang mukanya ini terlihat seperti Toyota Alphard. Penasaran? Yes, banyak yang menjuluki mobil ini sebagai Alphard geprek gitu ya. Tapi secara mobil kita nggak boleh menilai hanya dari segi desainnya aja. Tapi gimana soal kualitasnya, rasa berkendaranya, fiturnya, itu yang akan kita ulik di video kali ini. Kita akan test drive juga untuk cari tahu apakah mobil ini mobil yang proper atau hanya mobil-mobilan saja. Karena itu yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Yes, akhirnya kita mereview mobil ini. Salah satu mobil yang menurut kita tuh cukup kontroversial dan cukup unik di IMS 2025. Berasal dari merek yang baru saja debut di event ini, yaitu Honri. Mereka mengeluarkan Boma EV. Sebetulnya kita dari Laknats dan dari Kendara juga, Jason di balik kamera, terima kasih banyak, sudah pernah bertemu dengan mobil ini langsung sebelum mobil ini ke Indonesia. Lebih tepatnya di Thailand. Iya, waktu itu kita ke BIMS dan kita bertemu dengan mobil ini yang pas kita lihat tuh kayak, wah, Alphard kecil gitu kan, yang sangat-sangat jenaka. Nah, akhirnya mobil ini masuk ke Indonesia secara resmi dan dijual semenjak di IMS 2025 dengan harga di bawah 200 juta rupiah. Yang artinya, kalau kita nilai secara OTR, ini ada menjadi salah satu mobil listrik baru paling terjangkau di Indonesia. Mengingat dia sekarang baru ditawarkan dengan satu varian ya, dengan harga 199 juta on road Jakarta. Oke, kita bahas dulu eksteriornya, ntar kita bakal bahas interior dan kita bakal test drive juga untuk mencari tahu gimana rasa berkendaranya. Apakah proper atau odong-odong style seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, kita bahas eksterior dulu. Secara desain, ini sebenarnya kita sudah bisa melihat nenek-nenek nggak pakai kacamata juga bisa lihat gitu ya. Kalau dia mengambil inspirasi dari beberapa mobil yang sudah ada. Desain samping dan belakang pilarnya ini segala macam ini dimensi proporsinya itu ngambil dari Nissan Days atau Nissan Sakura. Ya pokoknya K-Car-nya Nissan. Desain depannya diambil dari Toyota Alphard yang dikecilin. Desain belakangnya ini lumayan original walaupun kalau kalian lihat di bagian desain lampunya di sini ini teringat desain Geely ya. Geely Coolray dan kawan-kawannya itu ada influence desain di bagian sini. Di bagian atas antena udah keren loh. Antenanya kayak BMW, shark fin model lancip kayak gitu. Udah ada integrated spoiler, third black stop lamp, kaca memang belum ada wiper ataupun rear defogger, tapi kacanya cukup kecil lah ya udah. Ke bawah ada logo Honri di bagian sini dan ada strip merah Mika gini ya yang membuat seolah taillights-nya ini nyebrang, sebenarnya enggak. Jadi bagian tengah ini hanya reflektor saja. Ke bawah ada logo Boma di bagian sininya, termasuk bumpernya cukup tinggi dan cukup ekspresif dengan ada mata kucing dan juga fog lamp belakang di bagian bawah sini. Iya, mobil gini-gini udah punya fog lamp belakang loh. Canggih kan? Nah, di bagian bumpernya juga ada desain diffuser yang cukup besar. Safety-nya udah ada 3 titik parking sensor yang entah kenapa duanya silver dan satunya hitam. Dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sini. Perlampuan juga, ini lampu plat nomor sudah LED loh. Hyundai Palisade kalah loh sama mobil ini gitu kan. Termasuk taillights-nya juga sudah LED. Mulai dari lampu senja di bagian sini, lampu rem di bagian bawahnya, lampu sen dan lampu mundur, mostly sudah LED semua. Berlanjut ke bagian side profile, yang pertama-tama mencuri perhatian kalian pastinya adalah desain ala floating roof ini yang benar-benar mirip banget sama Nissan Days. Ke bagian mengecil belakang sini gitu ya. Walaupun di sini memang
Ini pilar-pilarnya belum dihitemin. Ini karena kita reviewnya warna hitam, jadi sewarna. Tapi kalau kalian lihat reviewnya yang warna putih, atau misalnya warna silver, itu kelihatan kalau pilarnya memang belum dihitamkan. Masukkan buat Honri pas CKD, ini dihitemin ya, biar lebih bagus. Nah, kemudian dimension wise, ini jujur, walaupun dia pakai formatnya K-Car, tapi ini udah melebihi batasan dimensi K-Car. Karena dia panjangnya itu udah 3,6 meter. Kalau kalian tahu, regulasi K-Car itu mentok di 3,4 meter. Jadi ini udah lebih panjang dari regulasi K-Car. Lebarnya di 1,5 meter dengan tinggi di 1,6,5 meter. Jadi ya udah oke lah ya. Wheelbase-nya juga panjang banget, yang artinya baris keduanya jadi sangat lega. Dan kita rasa ntar pas kita masuk. Door handle, model grip type seperti ini, sewarna body aja. Dan nggak ada akses keyless entry di bagian pintunya. Tapi untuk bagian kuncinya dia sudah keyless kok, jadi udah aman banget. Termasuk di bagian bawah dia ada side skirt berwarna hitam doff ya, yang memberikan kesan lebih agresif dan sporty. Spion juga sewarna body, udah ada lampu sen juga di bagian sininya. Dan spionnya walaupun dia sudah electric adjustment, tapi dia belum electric retract, jadi lipatnya masih manual seperti ini. Tapi berhubung dia ramping, bisa di reach langsung oleh drivernya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Honri Boma EV. Nah, ini sendiri sebenarnya peleknya juga udah kekinian lah ya kita sebutnya. Dia udah two-tone polish model akar seperti ini dengan logo Honri di tengah. Dan ini sendiri peleknya lumayan gede, ring 15 inci. Jadi beda dengan Wuling REV atau Series E1 yang peleknya tuh banyak kecil. Ini sendiri dibalut dengan ban double star maksimum OHOS dengan ukuran 16555R15 ya. Bannya mungkin agak susah dicari ya, karena kan ban-ban ukuran K-Car gini memang agak susah, tapi ya udahlah ini double star. Ya udah. Pengereman depan sudah disc brake, yang disc brake-nya memang agak tipis loh, karena agak tipis. Di belakang dia masih tromol. Tapi konon safety yang standar kayak ABS gitu-gitu udah ada lah mobil kekinian gitu ya, walaupun dia belum dilengkapi dengan sistem canggih seperti ADAS, tapi di kelas seperti ini masih normal. Dan sampai kita ke bagian paling kontroversial dari si Honri Boma EV, yaitu bagian fascia depannya, yang dimana ini memang sangat ngalfart ya. Tapi untungnya ini Alphard previous gen ya, jadi bukan yang versi terbaru gitu. Dan orang nyebutnya sih ini kan Alphard Transformer gitu kan. Nah, mukanya ini benar-benar dari segi grillnya ke bagian bawah sini, sampai ke bagian aksen ke bagian lampunya sini, sampai ke headlamp desainnya, sampai ke hoodnya ini memang seperti kayak mereka pakai cetakan Alphard, tapi mereka kecilin 25%, jadi begini. Tapi logonya memang logo Honri tentunya. Di bawah sini plat nomor, jadi satu ke grillnya, dia intake-nya cukup gede untuk ukuran sebuah EV gitu ya. Dan di bagian depan sini, ada yang terlihat seperti fog lamp housing, walaupun dia tidak ada fog lampnya. Tapi ini kayaknya bisa ditambahin dipakai bilet-bilet gitu kalau kalian mau. Karena udah ada cetakannya, tinggal dicopot aja. Ke bagian atas, lampunya juga mirip nih sama Alphard, tapi dia single eye. Lampu bagian bawahnya DRL sudah LED, lampu sen sudah LED, walaupun untuk low beam dan high beam dia masih proyektor halogen biasa. Gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Honri Boma EV ini terletak di bagian depannya, lebih tepatnya di bagian logo sininya. Kalian tinggal tonjok aja, dia akan langsung flip up seperti ini. Dan kita bisa lihat kalau dia sudah mengadopsi sistem charging port CCS. Memang dia belum DC fast charging, jadi dia biasa standar AC charging aja. Tapi menurut gue kayak gini, ya buat ngecas di rumah udah oke lah. Karena kan toh baterai dia nggak gede-gede amat gitu kan. Ini di belakang gue tiba-tiba ada mobil lewat, jadi gue bakal geser dulu ke sini. Nah, karena di dalam mobil ini ada Jejo lagi muter-muter lihat atraksi Honri. Jadi untuk soal motor listrik sendiri, mobil ini single motor. Dan dia sendiri tenaganya itu 40 horsepower dengan torsi 84 Nm. Kemudian soal baterainya, dia kapasitasnya 18,5 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 200 km dalam sekali pengecasan aja. Ya, buat dipakai dalam kota 200 km harusnya udah cukup banget lah ya. Dan secara overall, desain dari si Honri Boma EV ini memang tidak original. Tapi at least kalau orang ngelihat mobil ini, itu bawaannya tuh pengen senyum gitu. Karena memang mobil ini selalu bikin kita cheerful kalau di jalan. Habis ini kita coba interior dan rasa berkendaranya kayak gimana. Let's go. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Honri Boma EV. Nah, dari pintunya
Dia nggak berat-berat amat gitu ya, tapi terasa cukup solid lah ya. Dan di sini bahkan kayak contohnya di bagian-bagian ininya nih, di bagian karet-karetnya ini lumayan rapi loh ya. Maksudnya kayak kalau kalian bandingin sama Satria, kayak jauh gitu, kayak jauh lebih proper. Ini kayak seperti mobil proper aja gitu. Oke. Cukup solid kalau nutupnya bener. So, kita jadi serasa duduk di baris pertama dari si Honri Boma. Pertama-tama sebelum kita mulai untuk mengulik ada apa aja di dalam sini, kita kenalan dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya ini flip key ya. Walaupun ini dalamnya sebenarnya udah keyless. Jadi kunci flipnya ini digunakan kalau misalnya kalian darurat dan misalnya remote-nya baterainya habis, bisa dibuka pakai kunci yang batang kayak gini. Ketika kalian masuk, tutup pintu, dalam keadaan pintu tertutup, kalian harus injeknya tuh kayak jangan hesitate gitu ya, gitu ya, kayak Kapten Tsubasa kick gitu. Nah, jadi dia akan menyala. Nah, kalau udah menyala jadi seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk membahas interior dari si Honri Boma EV. Nah, oke. Ya, dashboardnya hard plastik semua, tapi di harga dan kelas seperti ini normal kok. Toh kayak rata-rata juga begitu. Tapi di sini ada nuansa yang unik ya, karena dia punya fitur yang tidak dimiliki oleh bahkan beberapa K-car, yaitu ambient light lengkap dengan aksen ala-ala microchip CPU motherboard gitu di bagian sebelah sini warna biru, yang seolah membuat mobilnya kesannya high tech gitu ya. Kemudian di sini ada open storage juga, yang jujur plastiknya masih agak tajam sih ya, tapi ini to be improved karena kan nanti katanya mobilnya mau di CKD. Dan di bawahnya masih dapat glove box le. Ion V aja nggak punya, ini punya glove box. Nah, seperti itu. Kita nyalakan AC dulu, yang dimana kontrol AC di bagian tengah sini. Nah, kita masuk bagian head unitnya. Head unitnya ini sebenarnya pas kita lihat tuh lumayan proper gitu ya. Maksudnya kayak dia integrated dengan desain secara overallnya, jadi nggak kelihatan kayak TV tabung atau beberapa mobil Jepang yang head unit kelihatan banget pasangan. Ini floating display loh, ini dalam belakangnya tipis gitu ya, jadi kelihatan kayak modern gitu. Menu utamanya sepertinya ada jam di atas, ada Bluetooth music, setting, radio, video, dan bisa kalian geser widgets-widgetsnya kayak gini. Tentunya udah bisa Bluetooth teleponi juga. Kita lihat menunya. Local setting, auto setting, picture library, video, system upgrade, music, radio, dan Bluetooth music. Kita lihat settingnya dulu deh, lokalnya ya. Jadi normal ini kayak kelihatannya Android gitu ya. Bluetooth, Wi-Fi, sound, ada sound effect, ada sound field. Wow, lumayan kan? Iya loh, ini not bad loh. Terus kemudian display, kita bisa lihat brightness, console, dan lain-lain. Nah, balik ke menu tadi, kita lihat auto setting. Apa aja yang bisa kita setting dari sini? Kita bisa lihat remaining battery level 9%, driving range, total mileage, battery voltage, current status, dan ada automatic headlights. Padahal di stoknya nggak ada automatic headlights. Di sini kan ada automatic headlights ini. By system bypass seperti itu. Jadi cukup unik. Oke. Ya, seperti itu. Lumayan high res, lumayan high def, dan memuaskan lah ini gitu ya. Bagus lah. Ke bawah lagi kita masuk kontrol AC yang masih manual. Dia masih ada heaternya. Mana mobil Jepang ada heater di harga di bawah 200 juta. Ini lebih proper, lengkap gitu ya. Arah semburnya ke kepala, kepala kaki, kaki aja kaki, dan front defogger sampai front defogger juga masih lengkap. Jadi lengkap. Ke bawah dia ada aksen biru-biru gini yang senada dengan joknya. Dia juga floating console. Jadi di sini nggak nyambung ke bagian bawah, dan di sini ada 12 volt socket yang posisinya memang agak nggak kelihatan. Kemudian di sini juga ada open storage besar yang di bawah itu letak sensor untuk kuncinya. Jadi kalau misalnya kuncinya lowbat, kalian taruh bawah situ untuk menjangkau sensornya. Kembali lagi, di sini ada aksen krom-kroman, ada USB input seperti ini, hazard, dan juga ada persnelingnya model rotary dial ya. Jadi kalau kalian pengen masuk D tinggal kalian putar ke kanan, kalau kalian masuk R tinggal putar ke kiri. Dan dia nggak ada P, jadi N tarik rem tangan aja. Kalau kita masukin ke R, dia sudah ada kamera mundur
yang memang belum dynamic. Tapi ya oke lah di kelas seperti ini gitu ya. Rem tangan masih model otot, juga masih normal. Setirnya ini jujur ngingetin kita ke setir mobil lu, Nil. Iya, mobil lu, Nil. Jadi Ceres E1 mirip gitu ya. Dia two spoke, udah kukulitan loh ini, two tone. Ini Bentley inspired gitu, flat bottom design. Dan ini di bagian sebelah kanan ada audio steering switch lengkap dengan Bluetooth teleponi dan backlit. Ya, jadi nyala kalau malam. Sebelah kiri ini namanya tombol harapan. Iya, jadi mereka udah cetak nih garis-garis buat tombolnya, termasuk tombol buat toggle switch naik turunnya, cuma non functional. Jadi ya udah sesuai harapan. Nah, di depan sini juga ada speedometer yang lagi-lagi floating cluster karena belakangnya ini nggak mentok ya, jadi kayak benar-benar kayak tipis gitu. Semua informasi sudah terlihat dengan jelas, digital speedo, ada motor RPM sampai ke contohnya gear indicator, door ajar. Misalnya gue buka pintu, kelihatan di sini kan ngebuka pintu dan hazardnya langsung nyala. Sampai ke bagian bawah-bawah sini ya, sisa range, ya, persentase baterai dan lain-lainnya. Wiper di kanan dan juga lampu di bagian kiri. Sudah ada rear fog lamp juga, walaupun memang setirnya dia belum bisa di-adjust ya, jadi masih fix aja. Kursinya juga dia bisa di-adjust secara manual, dia sudah bisa sliding, sudah bisa reclining, tapi memang dia belum ada seat height adjuster. Posisi duduknya udah cukup oke sih, cukup ideal ya di bagian sini. Jadi tangan tuh bisa rest di bagian door trim sini dan bisa langsung begini. Kayak cukup santai posisinya, walaupun joknya memang jujur agak keras sih. Tapi memang konon nanti mereka akan nyesuaiin spek lagi untuk versi yang di CKD-nya ya, mobilnya akan di CKD dan akan lebih diempukin lagi nanti, konon katanya seperti itu. Door trim sama, jadi ada aksen ivory dengan warna biru kayak gini ya. Power window, auto down, tidak auto up. Yang belakang, oh, semuanya auto down tapi belum auto up. Cukup unik. Ada door pocket dan bottle holder juga di bagian bawahnya. Speaker juga proper, di pintu ada. Dan juga di bagian sini ada. Jujur sebenarnya lumayan ya. Gue nggak expect ternyata fiturnya bakal sebanyak ini gitu. Ya, fit and finishnya juga kalau kalian compare dengan contohnya LCGC, ini masih bersaing kok. Not bad gitu. Nggak yang kayak bajai atau mainan yang pernah kita review. Ke atas, kaca tengah, day night view-nya sudah melewat. Kalau gua giniin, ini, nah bisa. Dan lampu atas ini sudah LED, bos. Ya, maafin Fast VF3, kalian masih bohlam. Ini juga ada sun visor yang di kiri ada buat ngaca, di kanan ada buat car holder. Proper, sesuai fungsi. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek baris keduanya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Honri Boma EV. Dan karena dia pakai Formula K car, kalian bisa lihat sebagaimana K car kebanyakan. Ini luas ya, 2 jengkal lebih ke depan gua. Ini posisi pengemudi gua tingginya 170 cm. Headroom sejengkal lebih, jadi jejengkalan lah pokoknya, jaraknya gede banget. Dan di bagian bawah ini tentunya karena dia full EV, dia lumayan flat lah. Ini ada hump dikit tapi nggak berasa, ini hitungannya beneran flat gitu. Jok di belakang sama kayak di depan, jadi aksennya two tone, biru dengan perforated di bagian tengah. Udah ada ISO fixed tethering point buat kalian bawa anak, dan kalian dapat headrest yang adjustable di bagian belakang juga buat kalian nyender gitu ya. Dan ini posisi duduknya jujur not bad loh, maksudnya nggak yang tegak banget gitu, masih nyaman buat dibawa keluar kota dan bawa keliling-keliling, bawa 4 orang. Seperti kalian naik K-car aja bawa 4 orang, ini masih nyaman banget gitu. Kemudian fitur lainnya juga di bagian door trim sini masih ada door pocket di bagian bawahnya gitu ya, termasuk bottle holder, power window sama kayak depan. Dia udah auto down. Yang nggak sengaja gue window lock. Tapi dia udah auto down. Dan di atas kalian juga dapat grab handle yang sudah retract dan juga hook buat kalian gantungin baju. Seat belt semua sudah 3 titik. Ya. Oh, ada lagi. Satu open storage di bagian tengah. Walaupun dia nggak ada seat back pocket ya. Seperti itu. Lumayan loh ternyata ya. Sensasi punya K-car di bawah 200 juta. Kita cek bagasinya. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Honri Boma EV. Bukanya pun ini udah pakai electric button di bagian sini.
tidak pakai mechanical latch lagi. Dan lagi-lagi Formula K-Car lagi nih ya. Nah, jadi K-Car itu bedanya dengan contohnya mini-mini EV dari China. Mini EV dari China kan dia mengorbankan space bagasi. Jadi kalau jok belakang naik, ini nggak ada langsung space bagasi di belakangnya. Tapi K-Car nggak begitu. Dengan jok masih naik, kalian masih tetap bisa bawa barang di sini. Dan kalian bisa lihat di sini ruangan masih ada hampir 2 jengkal ya di sini. Jadi kalau kalian pengen taruh koper cabin 1 gitu ya, tiduran masih bisa. Gym bag, belanjaan, itu masih no problem banget untuk kalian taruh belakang sini dalam keadaan kursi ini naik. Dan tentunya masih ada underfloor storage juga. Kalian bisa buka. Ini untuk penyimpanan kayak konektor charger, kayak high visibility jacket, sampai ke triangle-trianglean emergency dan toolkit dan lain-lain sini semua ada. Namun tentunya kalau kalian butuh ruangan lebih besar, jok ini masih bisa dilipat ke depan dengan cara narik ini. Nah memang untuk versi yang ini, joknya ini belum terlipat rata, iya. Tapi konon nanti untuk versi yang sudah di CKD, joknya ini akan bisa dilipat rata dengan lantai sehingga menciptakan ruangan yang sangat lega, seperti K-Car pada umumnya. Namun apakah kalian setuju bahwa mobil ini bisa masuk ke kategori K-Car? Atau ini hanya K-Car wannabe? Komen di bawah. Abis ini kita test drive yuk. Kita cobain jalan. Nah, Autojunkies, akhirnya sekarang kita sedang berada di balik kemudi dari Honri Boma EV. Iya, salah satu mobil yang paling mencuri perhatian pengunjung di IMS 2025. Sudah banyak yang membuat review statik dari mobil ini gitu ya. Namun, sebenarnya di IMS mereka juga menyediakan unit test drive loh. Jadi kalau kalian penasaran, itu kalian bisa cobain. Rasanya kayak apa sih naik EV terbaru yang baru aja launching di IMS 2025 ini. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong secara formula, mobil itu sebenarnya menarik loh. Kenapa? Karena dia formulanya tuh K-Car banget, Jepang banget gitu ya. Karena dimensi luarnya sangat compact, tapi interiornya lega banget. Leganya tuh melebihi mobil-mobil yang di atasnya justru gitu. Kalau bisa lihat ini headroom masih gede banget gitu. Ini juga gua extend tangan tuh nggak sampai kena ke bagian kaca depannya, karena memang interiornya ini lega banget. Jadi buat perkotaan dia sebenarnya sangat praktis karena dia kecil di luar tapi lega di dalam. Tapi gimana rasa berkendaranya? Banyak orang yang suka memandang sebelah mata gitu ya, apalagi kan brand baru, belum dicoba, udah main langsung cuap-cuap aja. Nah sekarang kita cobain nih, gimana sih impresi berkendara dari si Honri Boma EV ini. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu soal spek and tech-nya. Nah, soal spesifikasi mobil ini, memang kalau kalian pernah mampir ke booth-nya atau kalian lihat iklannya atau di Instagram-nya, itu ditawarkan dengan 2 varian ya. Ada yang range-nya 200 km dan ada yang range-nya 300 km. Untuk saat ini, memang Honda Indonesia baru menjual varian yang 200 km aja. Jadi untuk yang 300 km itu masih coming soon. Dan nanti segera katanya mobil ini juga akan dirakit lokal alias di CKD. Jadi harusnya oke banget gitu kan. Udah di CKD, artinya mereka serius nih dalam menggarap mobil ini. Gak hanya jual putus saja karena akan dirakit di Indonesia. So, di sini ada area kosong. Kita akan sedikit coba deh dari nolnya gimana gitu ya. 40 horsepower, 84 Nm. 3, 2, 1, go. 20, 30. Panci juga loh ternyata. Memang untuk standar mobil listrik dia bukan yang kenceng, tapi kan balik lagi mobil kayak gini tuh bukan untuk kenceng-kencengan ya. Tapi setidaknya kalau kalian bawa misalnya di kemacetan atau stop and go atau misalnya di tol, ya mobilnya tentu bisa masuk tol ya. Karena kan top speednya 100 km per jam lebih. Jadi udah aman untuk masuk tol. Untuk kalian pakai dalam kota, ini masih tergolong sangat-sangat oke banget karena peak torque di 0 RPM itu masih berasa gitu ya. Kalian toel dikit mobilnya lumayan tacu ya, karakter mobil listrik pada umumnya gitu ya. Nah lanjut ke yang berikutnya, posisi mengemudinya gimana? Posisi duduk dari si Honri Boma EV ini pertama-tama berbeda dengan beberapa K-Car yang gue coba. Jadi K-Car biasa itu kan dashboardnya agak tinggi, terus dia agak sejajar gitu ya. Kalau ini dia
Justru posisi duduknya, joknya ini yang di set lumayan tinggi. Jadi kalian duduknya tuh commanding, ngeliat keluar tuh jadi berasa kayak naik mini SUV gitu ya. Dashboardnya di set rendah, dan walaupun ini secara setir dan secara jok itu dia tidak height adjustable, jadi setirnya fix gini aja. Tapi untuk tinggi gue yang 170 cm, ini posisi duduknya masih tergolong cukup nyaman dan ideal. Setirnya posisinya pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur. Tangan juga dibikin relax gitu ya posisinya. Jadi buat pemakaian dalam kota, dia enak banget, relaxing. Termasuk salah satu kriteria K-Car juga, kacanya tuh gede-gede. Kaca ke depan gede, kaca samping gede, kaca ke belakang juga gede, sehingga visibilitas keluar juga tergolong superior. Kalian pengen manuver di jalan-jalan kecil dengan dimensinya yang compact, itu juga terasa sangat mudah dan effortless banget. Berat setirnya memang di set enteng ya, bisa dibilang bahkan sangat enteng. Iya, ini setir bisa gua belokin hanya dengan menggunakan jari. Jadi memang sangat enteng. Jadi buat kalian pakai untuk manuver parkir dan lain-lain, apalagi untuk misalnya pengemudi wanita gitu, atau misalnya anak-anak kuliahan gitu-gitu, pastinya tidak membuat fatigue atau capek bawanya, karena semuanya di set gampang dan semuanya di set ringan. Dan kalau kalian denger, di luar tuh sebenarnya ada suaranya. Itu kayak pedestrian warning gitu ya, dan itu suaranya cukup unik. Keren gak ya? Gue akan pepetin dikit ke terowongan nih. Iya, seperti itu. Cukup unik dan cukup menghibur ya suaranya. Nah, gimana soal bantingannya? Sudah ada rintangan berupa polisi tidur begajulan. Kita cobain ya. Not bad loh, serius. Not bad loh ini. Bahkan dibanding dengan, let's say, VF3 yang kemarin baru aja kita test drive, ini lebih empuk. VF3 kan keras ya, mungkin karena banyak kegedean gitu ya. Untuk ukuran bodinya segitu, dia jadi stiff banget. Ini tuh masih empuk gitu. Wih, tuh. Ya, cukup empuk. Untuk mobil sekecil ini apalagi ya, kan biasanya kan tendensinya adalah kalau mobil kecil tuh bantingannya keras gitu. Tapi ini cukup empuk. Kita coba zigzag dikit. Ini ada cone di bagian depan. Setirnya yang sangat enteng membuat manuver jadi terasa cukup mudah. Walaupun memang setirnya gak yang terlalu direct banget gitu ya. Ini terasa sangat electronically assisted. Jadi memang lebih ke arah untuk kenyamanan. Tapi berkat setirnya yang enteng ini, ya tangan kalian jadi sangat effortless. Mau kalian manuver kayak zigzag kayak gimana tuh kayak sangat mudah sekali gitu ya. Benar-benar gampang gitu. Dan untuk mobil sekecil ini, body rollnya juga surprisingly nggak yang terlalu parah banget gitu. Ya misalnya kita kayak masih under control lah. Under control dengan catatan untuk tenaga dia yang memang nggak gede. Ya kalian juga memang jadi nggak bisa terlalu ekstrim bermanuver dengan mobil ini. Tapi ya yang kalian dapat itu cukup banget buat kalian pakai untuk sehari-hari. Sisanya duduk di baris kedua sangat lega. Ya bagasi juga ya setidaknya masih lebih gede dibanding VF3 gitu ya. Jadi masih benar-benar proper K-Car formula banget. Dan kita ngetes ini memang hanya sebatas di area IMS 2025 test drive aja. Jadi memang belum yang thorough banget gitu ya. Kita belum bisa nyobain jalan rusak misalnya gimana, atau nanjak juga gimana. Mungkin nanti misalnya kita sudah ada unit press car-nya, bisa kita pinjam dari Honri, mungkin nanti bisa tes yang lebih thorough lagi, termasuk hingga konsumsi kilowattnya gimana dan lain-lain gitu. Tapi untuk saat ini, untuk sebuah first impression, ini benar-benar mengubah mindset kita sih. Dan rasanya
kalian harus mencoba dulu mobil ini sebelum memberikan judgement yang terlalu, mungkin bisa dibilang terlalu sinis atau terlalu pendek gitu ya. Karena kalau kalian misalnya mengkategorikan mobil ini dengan mobil-mobil mini EV asal China yang misalnya sebut saja kita pernah review seperti Kurnia atau Satria, ya ini beda kelas, beda level. Ini udah way much better car gitu. Jadi ya sebuah pengalaman baru yang bisa menjadi alternatif bagi kalian yang mencari mobil listrik di bawah 200 juta rupiah. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression dan first drive kita bersama dengan Honri Boma EV. Menurut kita, setelah kita coba mobilnya, kita lihat detailnya, kita bawa jalan, perspektif gua agak sedikit berubah. Iya, tadinya jujur aja, ya gua ngeliat ini simply just as attempt bagi China untuk bikin mobil yang desainnya copycat Alphard dengan formula ala K-Car dan dijual dengan harga yang terjangkau. Namun ternyata setelah gua kulik, setelah gua cobain, ini sebenarnya sebuah city runabout yang oke-oke aja gitu. Mengenal harganya, launching di IMS di bawah 200 juta, lebih tepatnya 199 juta on the road Jakarta. Kalau buat pakai di tempat-tempat sempit, di dalam perkotaan yang banyak gang-gang gitu, seperti ini cukup feasible gitu ya, nggak masalah gitu. Dan mobil ini juga punya dua desain muka sebenarnya. Punya yang ini, yang jujur aja Alphard banget gitu kan. Itu bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif. Kalau negatif, ya kelihatan banget nirunya gitu kan. Positifnya, bagi kalian yang belum bisa kebeli Alphard, sekarang sudah ada versi sasetnya. Tapi kalau kalian misalnya tidak suka dengan muka yang ini, konon mereka juga punya opsi loh, muka yang lain. Gitu. Yang grillnya lebih tertutup dengan aksen-aksen halilintar gitu di bagian bawahnya. Yang jujur itu menurut gua justru malah lebih original, nggak yang terlalu kelihatan ngalpat banget gitu. Jadi benar-benar opsi itu sih yang akan gua pilih kalau gua misalnya di market untuk beli mobil ini. Tapi gimana menurut kalian? Dengan harga 199 juta, apakah Honri Boma ini masuk ke wishlist kalian? Silahkan kalian komen di bawah. Dan pastinya special thank you ke Honri Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngulas mobil ini, termasuk test drive juga di IMS 2025. Untuk hal annoying dan interestingnya, nanti tungguin versi CKD-nya aja ya, karena mobil ini kan masih CBU, masih hanya perkenalan saja. Untuk CKD-nya harusnya versi yang benar-benar final dan sudah diantarkan ke konsumen. Konon bahkan pihak-pihak tertentu, instansi-instansi tertentu sudah memesan mobil ini, bahkan konon ada yang melebihi 100 unit gitu ya, untuk fleet, untuk armada, atau untuk lainnya. Jadi ya, we'll see kedepannya bakal gimana. Pastinya thank you banget juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian suka? Saya suka. Kalian juga sosmed kami, untuk sekarang kami silahkan download pas ini. Semua selalu update dan informasi terbaru dan mobil menarik seperti si Honri Boma EV yang sangat lucu ini. Silahkan kalian artikan lucunya sendiri. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.